Ya, selamat datang di kelompok kami yaitu E6. Kita akan membahas tentang Vimosa dari Wuling dengan judul Wuling Warteg Launch. Dengan saya, Abro Hilmika. Saya dari Noval. Saya Nanda Rahmasari. Saya Risma Bella. Dan saya Nurul Arifah. Lanjut yang pertama. Permasalahan perusahaan showroom Wuling Place Basuki Rahmat Surabaya yaitu yang pertama, showroom trafficnya masih rendah. Dan yang kedua, fasilitas biasa saja yang maksudnya dapat ditemukan di showroom-showroom mobil lain. Dan yang terakhir, promo kurang menarik. Next. Empati dari Wuling Place yaitu banyak orang Indonesia yang masih memiliki mindset bahwa produk-produk Cina itu kualitasnya masih buruk. Next. Dari beberapa empati, kami menemukan permasalahan utama dari brand Wuling, yaitu keraguan konsumen terhadap produk-produk Cina. Next. Dengan alasan, biasanya produk Cina tidak memikirkan jangka panjang atau after sales. Kedua, konsumen berpikir karena Wuling produk Cina dengan harga yang murah, pasti kualitas yang diberikan murahan. Yang ketiga yaitu karena kenyataan konsumen Indonesia masih lebih memilih produk Jepang daripada produk dari Cina. Next. Ide pemecahan masalah dari kami yaitu kami memilih strategi fokus pada layanan, yaitu memodifikasi konsep dealer Wuling dengan adanya tempat atau kafe yang bisa memadai komunitas untuk rutin nongkrong di lounge dari showroom Wuling. Next. Fungsi dari ide tersebut yaitu pengaruh komunitas terhadap brand Wuling cukup besar, mampu meyakinkan lingkungan bahwa brand Wuling itu bagus dan handal, tidak seperti mindset orang-orang. Yang kedua, adanya komunitas saling membantu menjawab pertanyaan antar anggota dan calon anggota yang masih ragu mengenai produk dari Wuling. Ketiga, yaitu komunitas dapat berperan dalam promosi yang efektif, yaitu dari mulut ke mulut. Yang ketiga, secara tidak langsung, komunitas memberikan dampak yang besar, yaitu otomatis tingkat kunjungan dealer meningkat, ujung-ujungnya dapat meningkatkan penjualan dari Wuling sendiri. Kemudian untuk strategic plan atau Vimosa, yang visinya adalah Wuling Place menjadi dealer yang memberikan pelayanan terbaik dengan menjadikan dealer sebagai wadah bagi komunitas Wuling berkumpul. Untuk misinya ada dua. Yang pertama, menyediakan tempat untuk komunitas Wuling kumpul. Yang kedua, membangun sarana-prasarana pendukung untuk menciptakan tempat komunitas yang optimal dan nyaman. Untuk objektifnya, pada tahun 2021, showroom traffic dealer Wuling Place mengalami peningkatan 30% dan juga pengguna komunitas Wuling meningkat 35%. Pada tahun 2022, kepercayaan masyarakat terhadap produk Cina meningkat 25%. Untuk strategisnya, yang pertama, membangun tempat dengan konsep warteg yang luas dan mampu menampung komunitas. Kedua, meskipun konsep warteg, namun tetap berinovasi dan modern sehingga memberikan fasilitas berupa pojokan kopi dan mesin es krim manual dan ornamen promosi sehingga mencerminkan bahwa itu dealer Wuling. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas zona hiburan seperti permainan biliar, Wuling Racing Simulator, dan juga virtual reality. Next. Lalu kami melakukan survei ke dealer Wuling Place Basuki Rahmat, dan kami melihat konsep warteg kami ada lokasi yang cocok, yaitu di bagian kiri atau belakang dari dealer Wuling Place. Next. Sehingga kita simpulkan ke dalam konsep warteg ini. Dengan luas sekitar 400 meter persegi dan juga ditambah dengan zona hiburan berupa bentuk kontainer peti kemas ukuran 40 feet, kita menjadikan lounge ini dengan berkonsep warteg lengkap dengan pojokan kopi dan juga fasilitas berikutnya adalah mesin es krim manual sehingga untuk memberikan sedikit atraksi kepada pelanggan. Berikutnya adalah juga terdapat poster-poster serta kalender untuk pendukung promosi dari Wuling itu sendiri. Kemudian untuk hasil surveinya, next. Yang pertama, survei Google Form dari 10 pernyataan, semuanya presentasenya ada pada tertinggi di setuju dan juga sangat setuju. Next. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warteg Wuling menjadi sebuah solusi untuk Wuling memperkuat target pasar yang diinginkan karena dari konsep warteg tersebut membuat citra Wuling semakin baik di mata masyarakat. Next.
Untuk wawancara kepada pengguna dan juga non-pengguna Wuling, keduanya setuju dengan ide ini karena mereka mengatakan ide ini unik, karena warteg merupakan tempat yang netral tanpa ada unsur perbedaan kalangan atas maupun menengah. Selain itu juga dealers menjadi tidak monoton. Next. Sehingga ini juga ada tambahan berikutnya, yaitu sebuah konsep zona hiburan, di mana kita memberikan beberapa fasilitas, yaitu pertama adalah simulator, yaitu sebuah ajang balap di mana kita akan merasakan sensasi balap menggunakan mobil wuling, lengkap dengan layar serta serti dan kemudi untuk menjalankan di ajang balap itu. Kemudian berikutnya adalah virtual reality, yaitu sebuah sensasi menjelajah Indonesia menggunakan mobil Almas yang lengkap dengan kacamata serta kursi yang atraktif selayaknya menonton bioskop 4D. Dan juga dilengkapi dengan biliar dan meja sepak bola meja. Oke, jadi untuk action plan, yang pertama kita melakukan penyusunan dana lokasi Wuling Blast dengan konsep warteg dengan menggunakan biaya desain arsitek 7,5 juta. Lalu kedua, kita merenov lokasi kosong di Wuling Blast yang telah kita tentukan untuk dijadikan konsep warteg dengan menghabiskan renovasi lokasi 400 meter sebesar 400 juta. Ketiga, setelah kita membangun tempat wartegnya, kita melakukan pengadaan barang seperti meja utama, meja makan, kursi panjang, mesin kopi, dan sebagainya yang menghabiskan total sekitar 80 juta. Setelah itu kita lanjut ke konsep zona hiburan. Di sebelah warteg kita membangun satu kontainer 40 feet dengan harga 80 juta. Lalu terakhir kita pengadaan barang untuk konsep zona hiburan yang isinya ada 2 wuling racing simulator, tempat biliar, juga football table yang total menghabiskan 35.500.000. Next. Dan kesimpulannya ide kami yaitu Wuling Warteg untuk tempat berkumpulnya komunitas, hasil surveinya mendapatkan respon yang baik. Sehingga kami harapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap produk Cina dan memperkuat pasar di Indonesia bagi Wuling. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian.